pagi kepada investor-investor institusi yang telah hadir di hari ini. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir di acara webinar Corporate Access kita bersama, wah ini, BUMN yang paling kuat secara networknya di Indonesia, gitu loh, yaitu bersama PT Pos Indonesia dengan tema transformasi bisnis kurir dan logistik di tengah meningkatnya penetrasi belanja online. Kebetulan ini menarik ya kalau kita melihat PT Pos Indonesia ya. Mungkin tiap provinsi, tiap kabupaten atau kota belum tentu punya Alfamart atau Indomaret, gitu. Tapi kantor pos itu selalu pasti ada, gitu. Mas. Tuh, ya, izin saya itu membacakan CV dari Pak Sabri dulu. Pak Pak Prasabri Presti ini sekarang menjabat sebagai Chief Business Development Officer dari PT Pos Indonesia Persero sejak tahun 2022. Sebelumnya ini beliau pernah di Telkom sebagai Head of Digital Vertical Ecosystem serta menjadi CEO di PT Pins Indonesia. Em, Juga sebagai Ketua PMO Integrasi Logistik BUMN, serta pengalaman-pengalaman sebelumnya sebagai EVP di Telkom Jabodetabek, Komisioner di Telkom Akses, dan Komisioner di PT Finet Indonesia. Eh, Pendidikan beliau di doktor di manajemen dari Universitas Pajajaran Bandung, juga ada Global Leadership Course dari Insight Business School, serta Masters of Business Administration dari Gajah Mada University atau UGM, dan eh, Bachelor of Electrical Engineering dari STT Telkom tahun 96. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya izinkan Pak eh, Reza Benito Zahar sebagai Presiden Direktur dari Bahan Sekuritas untuk membuka acara kami di siang hari ini. Terima kasih Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili Bana Sekuritas untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan investor semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara program Corporate Access Bana Sekuritas pada hari ini dengan mengundang pembicara dari PT Pos Indonesia Persero yang diwakili Bapak Prasabri Pesti. Welcome Pak Sabri, terima kasih banyak telah Makasih, berkenan Pak. untuk mengisi acara kami pada hari ini. Program Corporate Access melalui webinar ini kami selenggarakan setiap minggu sebagai sarana untuk berbagi informasi mengenai perusahaan dan institusi, baik yang berstatus emiten maupun yang masih merupakan perusahaan tertutup dari kalangan BUMN dan swasta di Indonesia, serta juga kementerian, badan pemerintah yang relevan dengan pengelolaan ekonomi dan keuangan negara. Besar harapan kami agar program Corporate Access ini dapat memberikan manfaat dalam rangka membuka wawasan dan memperdalam pengetahuan bagi rekan-rekan investor, baik dari aspek makro maupun mikro ekonomi Indonesia yang tentunya akan sangat membantu dalam strategi dan kebijakan pengelolaan investasi pada institusi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya akan berikan waktunya kepada Pak Sabri. Sebagai gambaran, Pak, kebetulan logistik itu merupakan salah satu sektor yang menjadi proksi dari ekonomi, dan banyak perusahaan-perusahaan yang di IHSG atau perusahaan public listed yang juga merupakan proksi dari logistik itu sendiri. Bukan hanya misalnya shipping dan transportation, gitu, tapi juga ada emiten-emiten seperti Antar Aja, dan bahkan misalnya sekarang kan Gojek, Tokopedia juga sangat bergantung lah terhadap logistik. Jadi ini merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh investor institusi domestik kami. Baik Pak, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Sabri. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, menjelang siang. Yang saya hormati Pak Reja, Presiden Direktur Bahana Sekuritas. Yang saya hormati Mas Satrio, moderator kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu, investor institusi yang hadir pada webinar hari ini. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas nama Pos Indonesia untuk diberi kesempatan memberikan sharing atau menyampaikan update transformasi Pos Indonesia kepada Bapak Ibu sekalian. Sedikit saya ingin memulai dari profil perusahaan Bapak Ibu. Next. Ya, lanjut aja. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang Mas Satrio sampaikan, kami memang salah satu perusahaan logistik dengan network terbesar di Indonesia. Saat ini kami hadir hampir di seluruh kecamatan di seluruh Indonesia, juga sampai ke ujung-ujung Indonesia atau wilayah 3T. Kami memiliki 4.500 kantor pos yang owned by Pos Indonesia, kemudian punya 13.000 agen pos, dan 42.000 drop point. Selain di domestik, kami juga memperkuat jaringan internasional. Saat ini sudah terbangun 228 network internasional Pos Indonesia, yang mungkin Bapak Ibu sering mendengar layanan EMS, juga layanan logistik internasional. Bapak Ibu sekalian, kami saat ini sudah melayani kurang lebih 1 juta usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian 5.000 korporasi bisnis, dan memiliki pelanggan melalui aplikasi digital atau platform pos aja 1 juta. Next. Tahun ini kami akan genap 278 tahun. Tepatnya Agustus tanggal 26 nanti. Saat ini kami mengelola perusahaan selain hal-hal operasional juga yang dikerjakan oleh induk. Kami memiliki 3 anak perusahaan sebagai vehicle dari beberapa portofolio bisnis kami. Yang pertama adalah Pos Logistik Indonesia. Ini anak perusahaan yang kami dirikan di tahun 2012. Bergerak di bidang logistik, khususnya proyek logistik dan supply chain management. Kemudian yang kedua adalah Pos Finansial atau Pospin. Ini juga sudah cukup lama, khusus untuk menjalankan portofolio kami yang terkait layanan keuangan atau financial inklusi atau financial services. Kenapa ada Pospin di Pos Indonesia? Sebagaimana diketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu portofolio pertama Pos Indonesia itu adalah layanan keuangan. Seperti Wesel yang sangat populer di tahun 80-90-an. Saat itu perbankan masih sangat minim aksesnya. Layanan keuangan dari Pos Indonesia, yakni Wesel, itu sangat mendominasi kirim-kirim uang pada waktu itu. Di layanan keuangan juga kami pernah memiliki 3 bank. Yang pertama adalah BTN, Bapak Ibu sekalian. BTN itu lahir dari Pos Indonesia. Kemudian Bank Rejawali hanya kemudian ditutup karena krisis moneter tahun 98. Dan terakhir kami sebenarnya pernah ikut serta membangun Bank Mantap atau Mandiri Taspen. Beberapa tahun terakhir sebelum COVID tepatnya, kami keluar dari kepemilikan saham juga di Mantap. Ini saya ingin hanya menjelaskan bahwa portofolio keuangan ini secara sejarah itu sangat kuat dengan keberadaan Pos Indonesia. Yang ketiga adalah Pos Properti. Pos Properti kita bangun untuk meleverage akses properti kita yang cukup banyak. Tadi di depan saya sampaikan ada 4.500 kantor. Mostly kantor-kantor Pos Indonesia ada di lokasi strategis, karena memang peninggalan zaman dulu patternnya kantor pos itu ada di depan alun-alun.
dan saat ini posisinya sangat strategis. Kemudian juga banyak bangunan-bangunan yang bernilai heritage. Seperti di Jakarta ada di Pasar Baru yang sekarang kami optimalisasi leverage menjadi pos blok. Kemudian di Medan ada di Surabaya, pos blok Surabaya, pos blok Bandung. Ada kurang lebih 47 bangunan yang bernilai heritage dan itu semua sudah bertahap kami lakukan leverage aset dengan mengubahnya menjadi creative center atau UMKM center. Demikian sedikit selayang pandang tentang anak perusahaan. Berikutnya, next, Arjun. Saya sengaja menampilkan slide ini, Bapak Ibu sekalian, karena sering mendapat pertanyaan. Selain pekerjaan kurir, apa saja yang menjadi aktivitas keseharian dari Pos Indonesia? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sedikit gambaran kegiatan logistik di Pos Indonesia. Mulai dari mengirimkan dokumen kenegaraan seperti milik MPR, juga mendistribusi surat-surat persidangan dari Mahkamah Agung, kemudian juga mendistribusi selubung Garuda IKN yang seminggu terakhir cukup ramai diskusinya. Kami juga terlibat dalam distribusi vaksin COVID-19, kemudian distribusi infrastruktur telekomunikasi, kemudian distribusi solar power plant untuk PLN, distribusi Antam, dan yang sangat rutin adalah distribusi bantuan pangan pemerintah berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan, juga bantuan langsung tunai, baik PKH maupun non-PKH, yang kami kirimkan sampai ke ujung-ujung Indonesia, khususnya yang tidak terjangkau dengan perbankan, atau yang memang ada keterbatasan untuk menjangkau perbankan. Inilah kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan singkat ini saya ingin menjelaskan dua bagian. Pertama adalah transformasi pos di nomor 1, tahun 2019, tahun 2022, yang kami menyebutnya sebagai thriving on turbulence. Ya. Ini adalah tahun berat buat Pos Indonesia, di mana pada awal 2019 ini kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik, kemudian ada COVID, ya, dan posisi persaingan kita juga ada di posisi yang rendah. Di logistik service provider kita ada di ranking 7, kemudian di kurir kita ada di ranking 6. Nah, saya sedikit menjelaskan apa yang kami lakukan di 2019 sampai dengan 2022. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 kami melakukan transformasi yang komprehensif. Mulai dari transformasi bisnis dengan mengubah beberapa portofolio dan arah perusahaan. Kemudian melakukan transformasi juga di proses, di produk, ya, termasuk menguatkan digital kami di bagian proses, di transformasi proses. Kemudian melakukan transformasi teknologi, antara lain adalah penerapan dari teknologi sorting mesin untuk efisiensi, dan tentu juga dilengkapi dengan diperkuat dengan transformasi bidang human capital, kemudian organisasi, dan penguatan corporate culture. Secara singkat, next Arjun, yang kami perkuat juga adalah aspek digitalisasi. Untuk eksternal, kami meluncurkan 3 produk platform, yakni PosPay, Pos Aja UMKM, dan Glit untuk logistik. Di internal, kami memperkuat digitisasi dengan mengimplementasikan SAP, software keuangan yang common digunakan oleh korporasi besar, dan itu sudah kami implementasikan juga sampai ke anak perusahaan pada tahun 2022. Hasilnya Bapak Ibu sekalian dari progres transformasi yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, alhamdulillah berdampak langsung kepada raihan revenue, EBITDA dan net income serta indikator-indikator lain. Secara revenue tahun 2023 kami
mencatatkan pendapatan di 6,1 triliun atau tumbuh 14% dibandingkan tahun 2022. Cost juga ada kenaikan 14%. EBITDA kami tumbuh 38%. 865 miliar menjadi 1,1. Ini juga menjadi indikator penting. 2023 kami masuk kepada company, korporasi yang mampu mencatatkan EBITDA lebih dari 1 triliun. Tentunya ini sebuah modal besar bagi kami untuk ke depan, berada atau bisa menjaga selalu tumbuh nantinya di EBITDA di atas 1 triliun. Net income tumbuh 14%, 728 miliar dari tahun sebelumnya di 637 triliun. Dapat kami sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, pendapatan atau raihan dari net income di 637 dan 728 pada tahun 2022 dan 2023 ini merupakan rekor laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Secara berturut-turut tahun 2022 dan 2023 Pos Indonesia mampu mencatatkan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Di bagian bawah adalah indikator-indikator keuangan lainnya. Untuk mempersingkat waktu kami tidak jelaskan, tetapi membaik ya dari sisi aset, modal, ya. Ada sedikit penurunan, ada peningkatan di liabilitas ya. Nanti bisa kami jelaskan detailnya. Next. Nah, secara rekap pencapaian kami di 2020 sampai 2022 kami sampaikan dalam bentuk strategic result seperti ini. Kami secara revenue kami tumbuh 16%, EBITDA 36%, average selama 3 tahun terakhir, dan net income di 10%. Indikator-indikator lain juga cukup menjanjikan. HR productivity kami naik 19%. Kemudian employee engagement juga membaik, dan net promoter score, ini indikator untuk pelanggan, juga CSI juga tumbuh sangat bagus. Dilihat dari market share, kami bergerak cukup masif. Dari sebelumnya ada di peringkat ke-6 untuk CEP, akhir tahun 2023 kita bisa naik ke posisi 4. Tentu masih ada challenge untuk kami bisa masuk di top 2. Dan SWP, ini indikator pelayanan, standar waktu pengantaran atau pengiriman, ini kita di 97% tepat waktu. Dan Bapak Ibu sekalian, kami dapat bangga menyampaikan angka SWP ini dalam konteks industri kurir khususnya ini adalah di atas rata-rata industri. Demikian untuk strategic result. Next. Ya, ini sedikit cuplikan-cuplikan ya, yang tadi saya sampaikan. Secara GRC juga kita mendapatkan awarding di tahun 2023 selaku Top GRC Award 2023 untuk 5 Star, The Most Committed GRC Leader untuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan, dan The High Performing Board of Commissioner untuk 2023. Next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya masuk ke bagian transformasi yang kedua. Pak Satria mohon izin ini, yang kami sebut sebagai the next second curve to maintaining sustainability. Next. Bagian kedua ini kami menyebutnya, yang di nomor 2, sebagai becoming a logistic company. Indikator-indikator kuncinya adalah sebagai berikut nanti. Transformasi menjadi logistic company, implementasi ESG. Kemudian kami menargetkan untuk masuk di top 2, mohon maaf itu untuk logistic service provider, dan top 2 di courier provider. Ini gambaran pos 5 dan 6 ini adalah angka saat ini. Tapi nanti di 2029 kami akan bergerak menjadi nomor 2 dan nomor 3. Next, bagaimana kami melakukan transformasi menuju logistik company? Ini sesuai visi baru yang kami canangkan, yakni menjadi perusahaan logistik terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan handal, kompetitif, melalui integrasi antar moda, dengan memanfaatkan sinergi antar BUMN. Next. Nah, ini sedikit detailnya Bapak Ibu sekalian.
Yang sebelah kiri adalah strategic consideration. Kenapa kami melakukan transformasi menjadi logistik company? Yang pertama adalah sebagai BUMN, selain sebagai value creator, kami juga punya tanggung jawab sebagai agent of development. Sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini ada isu terkait dengan tingginya biaya logistik atau logistik performance index kita masih terendah di ASEAN. Tentu ini menjadi tanggung jawab BUMN khususnya dan Pos Indonesia untuk menjadi champion dari operator logistik negara. Posisi kami saat ini, Pos Indonesia adalah sebagai ketua dari Project Management Office untuk klaster logistik BUMN. Yang kedua adalah aspek pertumbuhan bisnis logistik. Bisnis logistik ini size-nya sekitar 1.400 triliun pada tahun 2025. Dengan pertumbuhan CAGR kurang lebih 8 sampai 9,4%. Nah, tentu ini adalah angka yang sangat menggiurkan. 1.400 triliun secara market size ini, dia logistik menjadi salah satu industri dengan size terbesar di Indonesia. Kemudian ada penurunan kinerja bisnis legacy, khususnya di surat menyurat dan di dokumen karena adanya proses digitalisasi di semua segmen. Dan best practice yang kami pantau dari semua transformasi perusahaan postal itu dia bergerak menjadi perusahaan logistik. Nah, secara modalitas internal kami punya, ya kami yakini memiliki DNA sebagai perusahaan logistik dan penunjukan juga Pos Indonesia sebagai ketua dari sektor logistik nasional BUMN. Next. Nah, caranya bagaimana? Ada 3 pendekatan, eksternal, internal, dan quantum leap strategy. Pendekatan internal kami lakukan dengan integrasi bisnis jasa keuangan, properti, dan kurir terhadap logistik sebagai agency growth strategy, sehingga mampu meningkatkan competitive advantage Pos-in sebagai logistik orkestrator. Dan juga penguatan key enabler, khususnya di sumber daya manusia, tata kelola, dan digitalisasi. Pendekatan eksternal kami lakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menjadi orkestrator logistik nasional. Dan peran ini juga mendapat dukungan dari Pak Menteri Erick Thohir, juga dengan penetapan Pos Indonesia sebagai orkestrator dari logistik BUMN. BUMN logistik di Indonesia cukup banyak ya. Saat ini ada 37 entitas anak cucu BUMN yang bergerak di bidang logistik, dan itulah yang nanti menjadi objek untuk dilakukan integrasi dan orkestrasi. Kemudian mengembangkan logistik marketplace, dan yang ketiga adalah mengembangkan sinergi produk terhadap berbagai logistik service provider. Ini pendekatan eksternal, dan kami menyiapkan quantum leap strategy juga ada 3. Yang pertama adalah melakukan partnership, operatorship dengan operator lain, ya. Kemudian melakukan ownership atau merger dan akuisisi yang sifatnya konsolidasi BUMN logistik. Dan yang ketiga adalah unlocking global potensial dengan melakukan strategic partnership dengan global player. Kalau partnership, operatorship di nomor 1, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan skalabilitas bisnis. Sedangkan nomor 3, unlocking global potensial, ini ditujukan untuk memperkuat kapabilitas dari bisnis. Demikian Bapak Ibu sekalian, tentu ini ada kegiatan yang bersifat organik dan juga inorganic bisnis yang kami akan lakukan secara bersama-sama. Next. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami sudah melakukan perubahan logo untuk menguatkan positioning sebagai perusahaan logistik. Sebelumnya logo kita adalah burung mengitari globe. Sejak Agustus tahun lalu kami mengganti menjadi Pos-in, dan di bawahnya ada tagline yang sangat clear, yakni sebagai logistik Indonesia. IND sendiri singkatan dari Integrated National Distribution. Inilah kami perkenalkan juga kepada Bapak Ibu semua, logo baru dari Pos Indonesia. Mungkin
sesekali sudah melihat di jalan ini logo apa. Ini adalah transformasi logo dari Pos Indonesia yang warna orange menjadi warna biru dengan penguatan pada positioning sebagai logistik Indonesia. Next. Kami laporkan juga untuk kegiatan-kegiatan green logistik. Pos Indonesia sangat komit untuk isu-isu lingkungan. Kami sudah melakukan bukan hanya MOU, tapi sudah menerapkan penggunaan blind mobil ya, kendaraan angkut seperti yang ada di gambar kiri atas. Ini MVP yang blind dengan salah satu provider kendaraan listrik. Dan ini sudah cukup banyak kami gunakan. Artinya untuk kendaraan-kendaraan yang akan terjadi perbaruan, ini langsung diganti dengan EV. Demikian juga untuk kendaraan truk, ya, menggunakan truk yang berbasis EV, juga kendaraan motor tentunya. Dan beberapa tempat kami melakukan pemasangan solar panel, dan juga sudah menerapkan modernisasi dengan robotic sorting. Robotic sorting ini selain untuk kecepatan, akurasi, juga berdampak pada efisiensi biaya, khususnya biaya SDM. Sebagai contoh untuk robotic sorting mesin di Surabaya yang kami terapkan tahun lalu, itu bisa mengurangi penggunaan SDM dari semula harus dihandle oleh 240 orang. Dengan robotic sorting mesin ini hanya memerlukan kurang dari 40 orang, bahkan bisa dihandle dengan 20 orang. Kami juga menerapkan drone untuk di IKN khususnya. Saat ini masih dalam fase proof of concept. Next. Kami hadir di IKN, sedang dalam tahap persiapan. Sudah dilakukan launching pada 17 Januari 2024 oleh Presiden Republik Indonesia, yang kami namakan sebagai Logistik Hub, Nusantara Logistik Hub. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir kami ingin menyampaikan informasi ini terkait rencana corporate action kami yang akan kami deliver dalam waktu dekat, yakni penerbitan obligasi Pos Indonesia dengan nilai kurang lebih 1,5 triliun dengan judul penerbitan obligasi tahun 2024. Yang ini sudah mendapat persetujuan dari pemegang saham. Nanti akan ada penawaran umum obligasi tahap 2 Pos Indonesia tahun 2024. Untuk mendukung ini kami sampaikan juga informasi Bapak Ibu sekalian, untuk Fitch Rating yang kita dapatkan dari Fitch Rating, ya, untuk rating perusahaan, ada membaginya menjadi 2, baik yang untuk jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang, kami mendapat rating A atau outlook stabil. Ini menunjukkan peringkat tinggi yang diberikan oleh Fitch Rating dalam skala peringkat nasional. Jadi A dalam kurung IDN. Peringkat ini diberikan kepada emiten dengan ekspektasi risiko gagal bayar yang rendah dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Kemudian untuk jangka pendek, kami mendapat rating di F1, F1, IDN. Ini merupakan peringkat teratas kedua untuk kategori jangka pendek dari Fitch Rating yang diberikan kepada kami tahun 2024 ini. Demikian Pak Satria dan Bapak Ibu sekalian, materi yang dapat kami update kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran terhadap upaya-upaya yang terus kami lakukan untuk menjaga, menumbuhkan, dan menjaga sustainability perusahaan, juga rencana-rencana corporate action lain yang akan kami lakukan di tahun-tahun ke depan. Terima kasih Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sabri untuk presentasinya yang komprehensif, Pak. Izin kami lanjutkan dari sisi Q&A dan discussion ya, Pak ya.
Ya, Pak. Terima kasih. Untuk investor institusi yang ingin bertanya bisa langsung eh, raise hands untuk nanti bisa saya langsung berikan mikrofonnya atau juga bisa melalui chat. Sebelum ke audiens, Pak, saya ingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai moderator. Yang pertama, Pak, mengenai tadi legacy bisnisnya PT Pos ya, di surat menyurat ya, Pak ya. Kalau boleh kami tahu, Pak, kira-kira kalau dari sisi pendapatannya PT Pos di sisi yang kinerja keuangan sekitar 6,1 triliun ya, Pak ya, di Iya, betul. 2023 tahun lalu. Kira-kira secara share itu legacy bisnisnya itu berapa persen Pak sekarang, dan untuk dari 6,1 triliun itu yang didominasi sebenarnya oleh eh, bisnis unit yang mana? Gitu, Mas Iya. Amri. Saya langsung jawab izin Pak Satria. Pertama, kami membagi portofolio dalam laporan keuangan itu menjadi tiga ya, Pak. Pertama adalah CEP, kurir, ekspres, dan parcel. Kemudian eh, logistik, dan yang ketiga adalah properti bisnis. Posisi saat ini di 2024, komposisi dari CEP itu kurang lebih di 33%, kemudian logistik di 38%, sisanya adalah jasa keuangan dan properti. Mohon maaf, kami bagi menjadi 4. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dokumentasi atau surat? Surat masuk di dalam portofolio yang disebut dengan CEP, kurir, ekspres, dan parcel. Kalau di breakdown lagi, CEP itu sendiri terdiri dari dokumen, surat dan dokumen, kemudian ekspres dan parcel. Posisinya pendapatan dari surat, khususnya surat ya, bukan parcel. Surat ini memang CAGR-nya negatif sekitar 11%. Skalanya sekarang kurang lebih ada di sekitar 300-an miliar saja, Pak. Dari total revenue kurang lebih 6,1 triliun. Jadi sudah sangat kecil, tapi dia pindah menjadi pengiriman paket atau barang dan logistik. Gitu. Dan ini memang nanti yang kita sebut sebagai postal, surat menyurat itu tetap diinduk, Pak. Handlingnya tidak diturunkan ke anak perusahaan. Karena memang ada aturan pemerintahan lain yang terkait dengan undang-undang pos, yakni pengelolaan pos atau pengiriman surat menyurat itu diatur oleh Universal Postal Union, harus diselenggarakan oleh institusi yang mendapat izin sebagai designated operator. Seperti itu Pak Satria. Baik, baik. Baik, wah kalau skalanya itu revenue masih 300 miliar masih besar Pak ya. Masih Masih besar, masih besar. sangat-sangat besar Ya. saya gitu. Karena Kaget saya. ada perusahaan yang memang kecenderungannya mengirimkan dokumen masih menggunakan kita sebutnya dengan surat tercatat ya Pak ya. Surat tercatat seperti itu. Seperti tadi juga ada dokumen-dokumen yang milik pemerintah Betul, betul. Di seperti MPR yang tadi saya Pak. disampaikan dari Mahkamah Agung, kemudian dari kepolisian Pak, Etley dan lain-lain. Iya, iya, iya. Ya, itu seperti itu. Baik, sekedar follow up aja nih Pak. Kan kalau mengenai eh, PT Pos ini terlibat dengan pengiriman dokumen-dokumen negara, sebenarnya ada Ya, antisipasi nggak sih Pak mengenai sistem IT dan data security gitu loh. Karena kan sekarang lagi lumayan dibahas di media ya Pak ya, betapa pentingnya mengenai IT dan security ini. Apalagi kalau berkaitan dengan pengiriman dokumen-dokumen negara Pak. ya. Untuk khusus pengiriman dokumen dan barang negara itu ada keputusan Menteri Kepmen Kominfo yang nama Kepmennya itu adalah pos dinas lainnya. Pos dinas lainnya ini mengatur 11 item barang yang harus dikirimkan, yang hanya boleh dikirimkan oleh perusahaan kurir dan logistik yang ditunjuk oleh negara dengan ketentuan-ketentuan sertifikasi yang ketat. Di antaranya adalah ketentuan sertifikasi terkait keamanan data atau ISO 27001, kemudian ada keterkaitan dengan standar-standar teknis lain seperti pengangkatan barang-barang
berbahaya seperti itu yang kita jaminkan. Artinya, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa khusus dokumen negara diatur oleh Kepmen dan Pos Indonesia sudah ditunjuk sebagai designated operator atau perusahaan logistik yang memperoleh hak untuk pengiriman barang-barang milik negara yang diatur oleh Kepmen tersebut, atau disebut juga dengan pos dinas lainnya. Artinya kalau sudah ditunjuk, kita sudah memenuhi persyaratan dari yang diminta oleh pemerintah. Di antaranya adalah standar data, ya, kemudian security data, kemudian adalah perlindungan data pribadi yang juga harus diadopsi oleh Pos Indonesia. Baik, Pak. Dan yang untuk kinerja keuangan tadi, Pak, yang sempat dibahas, saya notice nih ada peningkatan yang cukup signifikan dari sisi aset, liabilitas, dan EBITDA, Pak. Naiknya itu hampir 30-40% sendiri secara year on year di 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pak. Kalau boleh kami tahu, Pak, ini didasarkan apa, Pak? Pertumbuhan aset dan EBITDA-nya. Ya, ini dari modal kerja ya Pak, dampak dari modal kerja yang kami gunakan, hutang yang kami gunakan untuk modal kerja khususnya proyek-proyek yang cukup besar di sepanjang tahun 2023. Ya, ada sekitar 1,4 triliun untuk penguatan modal kerja, khususnya proyek-proyek pemerintah yang cukup banyak di tahun 2023. Distribusi pangan, dan juga kepentingan untuk distribusi logistik pemilu. Oke. Baik Pak, mungkin ke pertanyaan yang audiens Pak, dan saya izin ini membicarakan pertanyaan yang tadinya saya mau tanyakan. Gitu, rupanya Pak Agus Yanuar dari Samuel Asset Management juga menanyakan hal yang sama. Gitu Pak. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Agus Yanuar mewakili Samuel Asset Management. Yang pertama adalah dalam rangka transformasi Pos Indonesia ke depan ini, berapa capex yang akan dibelanjakan? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang hampir tadi saya mau tanyakan juga. Sebenarnya kan kalau tadi kita melihat Pak PT Pos itu terlibat dengan IKN dan distribusi vaksin Ya, dan banyak program pemerintah, Pak. Nah, sebenarnya sudahkah ada diskusi atau rencana bahwa PT Pos ini juga akan ikut berpartisipasi dalam program makan bergizi gratis yang telah diwacanakan oleh Presiden terpilih kita, Pak Prabowo? ya, ya. Makasih. Saya coba recall teman-teman dari keuangan Pos Indonesia, kalau ada yang bergabung, khususnya Pak Endang dan Bu Pipi, boleh ya Pak? Pak Satria ya? Boleh, Pak. Ya. Boleh, Pak. Dengan Apakah hadir? Ada hadir dari Pak Endang atau Bu Pipi selaku Senior Vice President? Kalau tidak, saya lanjut langsung menjawab ya. Baik, sepertinya bisa langsung saya jawab Pak. Pertama, terkait penggunaan CAPEX dari obligasi yang kita rencanakan 1,5 triliun itu adalah untuk, satu, kami akan gunakan untuk investasi di beberapa penguatan sisi logistik, Pak. Karena logistik ini buat Pos Indonesia yang yang dikelola secara komprehensif ini merupakan hal baru juga buat kami. Jadi kami menganggarkan CAPEX untuk penguatan logistik segmen melalui CAPEX. Di antaranya adalah pembangunan beberapa sarana logistik, termasuk robotisasi di beberapa daerah. Dan ini dampaknya nanti untuk menekan biaya juga pada sisi SDM, juga untuk meningkatkan kehandalan layanan. Kemudian kami juga akan melakukan penguatan modal kerja, Pak, khususnya untuk proyek-proyek government yang masih kami perkirakan masih cukup besar di tahun 2025 ke depan. Tapi mostly itu akan kita gunakan porsi terbesarnya untuk proses CAPEX, Pak. Seperti itu, Pak, untuk yang penggunaannya. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan makan bergizi gratis, tentu Pos Indonesia sudah sangat aktif melakukan approach pendekatan dengan badan-badan yang terkait, baik sesama BUMN melalui konsolidasi kami dengan ID Food dan Bulog,
karena engagement kami dengan ID Food dan Bulog sangat baik selama ini. Di Bulog kami selama 3 tahun terakhir membantu Bulog untuk mengirimkan cadangan pangan pemerintah. Juga dengan ID Food selama 2 tahun terakhir kami bekerja sama untuk pengiriman stunting. Stunting ini yang dikirimkan adalah bahan makanan, telur, dan daging ayam karkas seperti itu. Dan inilah yang bertransformasi menjadi makan bergizi ya, makan siang bergizi yang dikonversi menjadi makanan siap saji atau siap dimakan oleh anak-anak sekolah. Kami sudah melakukan beberapa keterlibatan kami di POC, Pak. Proof of concept untuk bagaimana supply kami untuk penyiapan dapur-dapur atau kitchen center kitchen dari masing-masing daerah. Bulan lalu juga kami sudah mengirimkan perlengkapan dapur untuk kitchen yang akan memasak nanti dalam program makan siang gratis ini. Dan selanjutnya kami berharap bisa terus terlibat dalam proses distribusi kebutuhan untuk makan siang gratis ini, baik untuk komoditas atau barang-barang yang dikirimkan secara terpusat maupun distribusi di daerah-daerah. Seperti itu, Pak Yanmar, yang bisa saya jawab. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya dari Pak Agus Yanwar. Berapa Ya. KP? Oh, dua ya. Dua, Pak. Saya Ya. rasa itu Pak Agus Yanwar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya, izin Pak, saya membacakan pertanyaan dari Pak Setio dari Akes Telkom. Ini ada 4 pertanyaan, mungkin saya dua dulu. Ini sebenarnya apa Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses transformasi ini? Apalagi kan saya melihatnya juga lumayan susah ya, kalau misalnya Ya, transformasi dari full like mailing ke yang logistik itu. Dan sebenarnya kalau misalnya input dilihat secara dampak transformasi terhadap layanan pelanggan itu seperti apa, Pak? Sejauh ini mungkin ada anekdotal experience dari pelanggan-pelanggan PT Pos. iya, terima kasih. Selamat siang, Mas Setio, ini sahabat saya. Yang pertama tantangan transformasi, jujur yang kami sampaikan adalah kesiapan SDM dan strukturnya. Karena memang secara nature jumlah karyawan kami saat ini ada sekitar 13.000. Itu secara basic experience ada di bidang postal dan kurir. Postal dan kurir itu sesuatu yang sangat berbeda termasuk kompetensi dan struktur organisasi yang diperlukan. Jadi hal pertama yang kami lakukan untuk bertransformasi menjadi logistik company adalah memperbaiki dan memperkuat struktural dari sumber daya manusia, baik kapabilitas, kompetensi, maupun cara berbarisnya. Untuk itu kami melakukan perubahan transformasi juga dari sisi corporate structure, dari organisasi yang semula berbasis produk, kami akan pindah ke organisasi yang berbasis customer segment atau customer centric company pada Januari tahun depan. Itu yang yang kalau nomor satunya tentu SDM. Yang kedua, SDM ini tentu di dalamnya ada termasuk pemahaman bisnis ya dan teknis dari bisnis logistik. Yang kedua, tantangan berikut adalah terkait teknologi. Ya. Bagaimana kami mampu mengejar kesiapan kami dalam teknologi, khususnya teknologi di logistik. Logistik ini update ke teknologi digitalnya juga cukup cepat ya, baik dari sisi supply chain management, juga teknologi-teknologi pendukung pekerjaan lainnya yang cenderung sekarang menjadi robotik dan berbasis artificial intelligence. Nah, 2 poin itu yang saya rasa akan kami lakukan. Dan yang ketiga tantangannya adalah struktur modal tentunya. Struktur modal yang ini ya tentu makanya kami akan melakukan corporate action ini untuk memperbaiki struktur modal, CAPEX tadi, untuk memperkuat arah transformasi menuju logistik company. Saya rasa itu untuk tantangannya. Bagaimana dampaknya dampak transformasi ke pelayanan pelanggan. Tadi di slide sebelumnya saya sudah sampaikan, ada 2 indikator pelayanan yang kami ukur. Yang pertama adalah SWP, ini mohon maaf agak sedikit teknis.
SWP itu standar waktu pengiriman. Tadi yang saya sampaikan kami akurat di 97 dan 98%. Artinya kalau ada 100 pengiriman kurir ekspres, 98-nya adalah tepat waktu sesuai SLA. Kemudian yang cukup membanggakan lagi adalah irregularitas. Irregularitas ini adalah barang yang hilang atau cacat. Kami mencatatkan di angka 0,7 irregularitas. Artinya hanya ada 0,7 kiriman dalam 1 juta kiriman yang gagal, yang rusak atau hilang. Dan ini jauh di bawah standar internasional di angka 2. Kami sekarang di angka 7. Bayangkan dengan 3 tahun lalu, Mas Setio, SWP kami ada di angka 65% saja, 67%. Tapi di awal 2023 itu sudah ada di angka 93%, dan di akhir 2023 itu sudah average stabil sampai dengan sekarang ada di angka 97 dan 98. Jadi transformasi atau impact kepada layanan pelanggan itu sangat besar. Nah, memang tantangan kami adalah membalikan persepsi. Bagaimana dengan tingkat layanan yang sudah sangat baik, bahkan above industry, ini bisa diketahui pelanggan dengan segera. Sehingga pelanggan-pelanggan yang 3-4 tahun lalu mungkin mengalami pengalaman yang kurang enak bertransaksi dengan pos, dengan SWP yang hanya 60% tadi, ini bisa kembali dan bisa mendukung kembali kepada produk-produknya Pos Indonesia. Saya rasa itu Pak Setio, Mas Satria. Baik, Maka saya lanjutkan lagi Pak. Sebenarnya itu ada 2 lagi pertanyaan dari Pak Setio nih. Mungkin karena sahabatan nanyanya jadinya itu dirapel. Jadi, nah 2 pertanyaan lagi Pak. Jadi apa inovasi realnya yang dihasilkan dalam proses transformasi? Dan yang keempat terkait dengan dalam rangka rencana penerbitan obligasi tersebut Pak. Bagaimana rencana penggunaan dana hasil penerbitan obligasi? Apakah penerbitan ini sejalan dengan strategi transformasi dari ya, Indonesia? baik. Terima kasih. Secara finansial, dampak dari transformasi itu sudah merubah komposisi dari share portofolio kami. Sebelumnya, komposisi dari pendapatan logistik itu hanya di 28% di posisi tahun 2021 dan 2022. Akhir 2023, komposisi pendapatan dari bisnis logistik ini sudah 38% dari total revenue kami. Menggeser pendapatan dari kurir, ekspres, dan parcel yang sekarang ada di 32%. Nah, seperti itu yang terlihat langsung dari point of view keuangan. Jadinya transformasi ini mampu merubah urutan dari portofolio. Artinya apa? Kita on the track dari sisi penguatan bisnis logistik. Tidak meninggalkan bisnis kurir, ekspres, dan parcel, tapi memperkuat pendapatan dari sisi logistik. 3 portofolio kami di tahun 2023 dan sampai dengan semester 1 2024 ini menunjukkan pertumbuhan logistik yang cukup besar. Pendapatan logistik kami di semester 1 ini tumbuh sekitar 90%, 97% dibandingkan tahun lalu, year on year. Nah, ini dari sisi finansial. Dari sisi layanan, eksistensi kami di logistik pemerintah semakin kuat. Kepercayaan segmen pemerintah, government terhadap Pos Indonesia semakin kuat untuk bisnis logistik. Kami dipercaya untuk mendukung pelaksanaan pemilu tahun lalu dengan cukup sukses. Hampir tidak ada pemilu yang tertunda karena logistik. 100% berhasil. Kemudian berikutnya kami dipercaya oleh Mahkamah Agung untuk mengirimkan seluruh dokumen yang terkait dengan perkara. Ini nilainya cukup besar. Dan volumenya juga cukup tinggi. Juga beberapa kepercayaan dari institusi pemerintah lainnya. Kami berharap ini akan menjadi bola salju. Anchor-nya adalah kepercayaan dari pemerintah. Kemudian akan diikuti oleh swasta dan selanjutnya semakin kuat juga di segmen retail. Seperti itu Mas Setio.
Baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya izin mungkin nanya satu pertanyaan terakhir Pak sebelum nanti ini webinar ini akan ditutup oleh Pak Reza mewakili bahan sekuritas Pak. Eh, itu kalau kita melihat mengenai kinerja keuangan Pak ya, karena eh, biasanya ini yang sangat menjadi fokus dari institutional investors kami. Eh, Apakah ini ada tantangan tertentu, Pak? Karena saya jika melihat dari kinerja pendapatan atau top line, itu revenue-nya relatif baru kembali ke level sebelum pandemi, Pak ya. Jadi 2020 Iya, 6,2 triliun, sekarang 2023 6,15 triliun. Dan di 2021 dan 2022 saat pandemi justru top line revenue ini mengalami penurunan di saat eh, industri logistik seperti misalnya Antara Aja, Si Cepat dan lain-lain mencatatkan pertumbuhan double digit, Pak. Baik, mungkin bisa dijelaskan mengenai tantangan-tantangan dari PT Pos Indonesia, Pak. iya, memang 2021 dan 2022 ada peningkatan volume, Baik, khususnya di retail ya, dampak dari COVID 2019, 2020. Sayangnya di tahun itu kami belum siap untuk menghadapi efek dari pandemi, khususnya dari peningkatan volume retail yang waktu itu kita ingat pengiriman barang-barang ke rumah-rumah cukup tinggi. Ketidaksiapan di segmen retail itu berdampak kepada revenue. Ya, yang sebelumnya pendapatan di 2020 itu banyak dari korporasi sebenarnya. Banyak korporasi kemudian pendapatan dari korporasi turun. Sementara kesiapan kami di segmen retail itu belum kuat. Salah satu indikator ketidaksiapannya adalah belum adanya platform yang bisa menjembatani akses dari end user untuk mengakses layanan-layanan pos Indonesia. Yang mana pos aja atau platform pos itu juga baru kami hadirkan di tahun 2022. Kendalanya itu. Jadi ada seperti gagap juga ya di tahun-tahun itu. Pendapatan dari tahun 2020 itu pendapatan pos Indonesia dominan memang dari B2B. Ya. Ketika itu B2B menurun, sementara retail kami juga kurang siap menghadapi pandemi, maka dampaknya lah seperti potret pendapatan di 2021, 2022 itu sebenarnya dampak dari recovery masih dari dampak COVID. baik, Nah, baik. baru kemudian tumbuh lagi di 2022 dan 2023. Baik. Ya, Baik, Pak. Sama mungkin, waktunya masih sempat, Pak, untuk satu pertanyaan terakhir. Ini dari Pak Andreas Mada. ya, Bertanya silakan. mengenai, saya lihat masyarakat masih belum tahu mengenai new strategi dari PT Pos. Jujur, Pak, saya sendiri baru tahu itu Iya, logonya ganti dari yang oranye jadi yang warna biru, Pak ya. Bagaimana penerapan PT Pos agar masyarakat kembali menggunakan PT Pos yang dulu sangat terkenal dari sisi logistik, mungkin lebih dari sisi sosialisasi dan komunikasinya, Pak ya, iya, iya. untuk bisa menjadi top of mind dari yang tadi retail consumer base. Iya, terima kasih masukannya dan pertanyaannya Pak Andreas, juga Pak Satu ya. Kami akui memang dan kami selalu mengukur awareness terhadap brand pos Indonesia. Itu kami itu di persimpangan waktu itu Pak Andreas, apakah mengganti logo atau tidak. Kemudian kami melakukan research marketing terhadap persepsi orang terhadap logo, termasuk terhadap corporate brand, sehingga secara singkat kami mengambil keputusan untuk melakukan perubahan corporate brand menjadi Post-in. Tujuannya adalah untuk lepas dulu dari kesan yang cukup lama di masyarakat dengan Pos Indonesia yang beberapa tahun terakhir, tepatnya lima tahun terakhir itu dianggap kurang eksis gitu, sehingga kami langsung saja hadir baru dengan logo baru dan positioning sebagai perusahaan logistik. Dan kami melakukan tracking terus terhadap awareness kami ini. Dan memang untuk menjangkau segmen retail secara masif itu butuh kekuatan yang luar biasa. Uh,
Namun strategi-strategi marketing yang kami lakukan di tahun 2023 dan 2024 seterusnya memang ditujukan untuk kembali menguatkan brand Pos Indonesia. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak, jujur, secara service level kami itu the best ya. Bahkan kami ada di satu marketplace terbesar di Indonesia. Di dalam marketplace terbesar di Indonesia itu ada 8 courier company yang mensupport logistik partnernya marketplace tersebut. Dan kami stabil dalam 1 tahun terakhir secara performan antaran itu ada di nomor 2 terbaik. Artinya paling tepat waktu. Ya. Dan itu belum juga membangkitkan publik gitu ya untuk back to Pos Indonesia. Jadi itu tantangan terbesar kami. Dan salah satu program di 2024 yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan kembali muncul adalah eksistensi Pos Indonesia di marketplace, Pak, yang terus kami kuatkan. Kami gambarkan juga ya kontribusi dari marketplace terhadap pendapatan di Pos Indonesia dari bulan ke bulan, khususnya di tahun 2023 ini cukup ada kenaikan kontribusi dari marketplace. Sebelumnya kontribusi dari marketplace itu sangat kecil, ya, dan bisa dibilang kami tidak eksis di segmen marketplace karena sangat kecil tadi. Tapi sekarang dampak dari kehadiran kami kembali di marketplace itu cukup dominan, dan pertumbuhan kami dari pendapatan di marketplace ini juga growing cukup tinggi, ya. Sebentar kami lihat datanya. Tumbuh sekitar 28% Pak, pendapatan kami dari marketplace year on year. Artinya kami di atas rata-rata industri untuk konteks marketplace yang tumbuh sekitar 9%, dan dari Pos Indonesia sendiri pengiriman yang dari marketplace itu tumbuh 28% year on year. Ini sinyal baik juga. Karena singkatnya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa eksis brand itu di retail khususnya, nggak bisa dihindari memang harus eksis di marketplace. Jadi supaya brand kami eksis kembali khususnya di publik, itu memang entry point-nya harus penguatan di marketplace. Selain komunikasi kami melalui media-media channel digital lain, juga media, dan pendekatan secara direct ke swasta, ya, ke customer swasta dan pemerintah. Seperti itu Pak Andres. Baik, baik Pak, terima kasih. Dengan ini, dengan statement dari Pak Sabri tadi, menutup acara webinar Corporate Access antara Bahana Sekuritas dengan PT Pos Indonesia di siang hari ini. Kami sangat berterima kasih Pak Sabri untuk waktunya, sangat-sangat insightful, memberikan kami perspektif mengenai perkembangan dan update di industri logistik ya Pak ya. Mohon izin Pak kalau misalnya boleh bahannya tadi untuk diberikan ke tim kami di Bahana Sekuritas untuk Baik Pak. diseminasi ke investor kami. Baik, dengan ini saya Satria menutup acara webinar Corporate Access hari ini. Terima kasih kepada perwakilan PT Pos dan investor institusi yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak.